Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Marsha Musim Arsyad dari kelas 11 TKJ 1. Pada video kali ini di sini kita akan belajar yang namanya dynamic routing atau EIGRP. Nah, seperti yang kita tahu pada video sebelumnya kita sudah belajar yang namanya static routing. Nah, bedanya static routing dengan dynamic routing itu adalah di static itu kita perlu mengkonfigurasi manual. Sedangkan di dynamic routing ini kita mengkonfigurasi auto. Misalnya kita mengkonfigurasi router seperti di static, yaitu kita perlu mengkonfigurasi setiap routernya. Sedangkan nantinya di dynamic routing ini kita hanya perlu mengkonfigurasi satu router dan router lainnya akan mengikuti. Nah, agar lebih jelasnya di sini kita langsung saja untuk melakukan konfigurasi dynamic routing menggunakan dua router. Oke, langsung saja di sini kita akan isi atau konfigurasi IP-nya. Di sini kita masuk ke PC1, ke menu desktop, IP configuration, lalu ketikkan IP-nya yaitu 192.168.10.2. Untuk subnet masknya 255. Lalu untuk gateway-nya kita ketikkan 192.168.10.1. Oke, jika sudah di PC1, kita ke PC2, ke menu desktop, IP configuration, lalu ketikkan IP-nya yaitu 192.168.20.2. Untuk subnet masknya 255 ya teman-teman. Lalu untuk gateway-nya 192.168.20.1. Oke, jika sudah, sini kita konfigurasi routernya untuk mengisi IP gig 0/1 dan gig 0/0. Sini kita masuk ke CLI, kita perkecil terlebih dahulu, kita perlebar, scroll ke bawah. Di sini kita no saja, enter. Lalu di sini kita ketikkan en conft, lalu di sini kita masukkan interface gig 0/0-nya, gig 0/0, kita enter, lalu kita no sh untuk mengaktifkannya. Lalu di sini kita ketikkan IP-nya, IP add 192.168.10.1. Untuk subnet masknya 255.255.255.0. Kita enter. Kemudian di sini kita masuk ke interface gig 0/1-nya, kita exit. Lalu kita ketikkan interface gig 0/1, kita enter, lalu kita no sh, enter. Lalu di sini kita ketikkan IP-nya, IP add 192. IP-nya 10.10.10.1. Untuk subnet masknya 255.255.255.0. Kita enter. Oke, jika sudah, di sini kita lanjut konfigurasi ke router 2. Kita ke router 2. Sini ke menu CLI, kita perkecil terlebih dahulu. Kita perkecil, lalu kita perlebar. Kita scroll ke bawah, kita di sini no saja, lalu en conft, lalu di sini kita masukkan gateway-nya, kita masukkan gateway PC terlebih dahulu ya, int gig 0/1, kita enter, no sh, enter. Lalu di sini kita ketikkan IP-nya, IP add 192.168.20.1, subnet masknya 255.255.255.0. Kita enter. Lalu di sini kita exit untuk masuk ke interface gig 0/0-nya. Lalu kita ketikkan interface gig 0/0, kita enter. Kita ketikkan no sh. Lanjut ketikkan IP-nya, IP add 10.10.10.2. Untuk subnet masknya 255.255.255.0. Kita enter. Oke, selesai untuk konfigurasi IP di seluruh IP di PC dan routernya. Berikutnya kita akan mengkonfigurasi yang namanya dynamic routing.
Sebelum melakukan konfigurasi, di sini kita akan pelajari terlebih dahulu untuk perbedaan dynamic routing dan static routing. Nah, sekarang di sini kita akan mempelajari konsep dari static routing dan dynamic routing. Seperti yang kita tahu pada video sebelumnya, kita sudah belajar yang namanya static routing, di mana untuk melakukan static routing, konfigurasinya adalah kita mengetikkan IP route, kemudian destination, lalu gateway-nya. Atau di sini kita mengetikkan destination-nya 20.0. Misalnya dari router 1 ingin berkomunikasi dengan router 2, artinya kita harus mengetikkan IP dari router 2, kemudian subnet mask-nya, lalu gateway-nya, atau jalur mana yang kita harus lewati. Nah, sedangkan di dynamic routing ini kita harus melakukan yang namanya advertise. Jadi misalnya di sini nantinya router 1 ingin melakukan advertise, nantinya router 1 ini akan mempromosikan IP route miliknya ke router 2 agar router 2 melewati router 1. Nah, sekarang kita akan konfigurasi dynamic routing. Namun sebelum melakukan konfigurasi dynamic routing, di sini kita perlu mengetahui bahwa di dynamic routing ini terdapat beberapa protokol yang harus kita pelajari, yaitu di sini ada RIP. Di sini untuk RIP ini kita lewati saja karena jarang digunakan. Lalu di sini ada EIGRP, yaitu router Cisco. Ketika di sini router Cisco bertemu dengan router Cisco, nantinya kita akan gunakan protokol ini. Kemudian di sini ada OSPF, yaitu di mana ketika Cisco bertemu dengan non Cisco, kita akan menggunakan protokol ini. Dan di sini yang terakhir ada BGP, yaitu Open Standard, namun berbeda dengan EIGRP dan OSPF. Dan di sini kita akan melakukan konfigurasi di protokol EIGRP. Langsung saja di sini kita ke router 1, ke menu CLI, kita perkecil terlebih dahulu, kita perlebar, kita scroll ke bawah, kita klik enter, lalu ketikkan en conft, lalu di sini kita ketikkan router EIGRP, tanda tanya. Nah, seperti yang bisa kita lihat di sini kita disuruh memilih angka dari nomor 1 sampai 65535. Untuk di sini autonomous itu kita nanti akan bahas di BGP. Nah, di sini kita disuruh memilih angka, dan misalnya kita memilih angka 10, artinya di seluruh router itu nantinya harus memilih angkanya itu 10 semua. Jadi tidak boleh beda. Di sini kita ketikkan 10, enter. Kemudian di sini kita akan mengadvertise, yaitu mempromosikan IP ke router yang terhubung nantinya, yaitu router 2. Di sini kita ketikkan network, lanjut 10.10.10.0, kita enter. Lalu di sini kita ketikkan network lagi, yaitu 192.168.10.0. Kita enter. Jika sudah, kita lanjut ke router 2. Ke menu CLI, kita perkecil, kita perlebar, kita scroll ke bawah, kita klik enter, kita ketikkan en conft, lalu di sini kita ketikkan EIGRP 10, enter. Maaf, di sini kita kurang menambahkan router EIGRP 10, enter. Lalu di sini kita ketikkan networknya, network 10.10.10.0, kita enter. Bisa kita lihat di sini kita diberi peringatan, yaitu IP 10.1 ini sudah menjadi bagian dari network 10.0, dan nantinya 10.1 ini akan menjadi network atau tetangga dari IP 10.0 di router ini. Di sini kita enter. Lalu di sini kita ketikkan do show IP EIGRP network. Kita enter. Bisa kita lihat di sini sudah ada ya, teman-teman. Lanjut di sini kita ketikkan network.
192.168.20.1 maaf titik 0. Kita enter, lalu di sini kita ketikkan do show IP root, enter. Bisa kita lihat di sini bahwa sudah ada D, yaitu adalah D ini IGRP dengan IP 10.0, yaitu milik router 1. Padahal seperti yang kita tahu bahwa di sini kita tidak melakukan konfigurasi IP root seperti pada video sebelumnya. Nah, di dynamic routing ini nantinya akan secara langsung otomatis masuk IP-nya ya, teman-teman. Hanya dengan menggunakan konfigurasi tadi. Kita coba cek di sini. Kita coba cek ping ya, teman-teman. In progress, kita coba lagi. Successful ya, teman-teman, bisa lihat di sini. Nah, jadi begitulah ya teman-teman untuk cara mengkonfigurasi dynamic routing dengan dua router. Oke, selanjutnya di sini kita akan mengkonfigurasi dynamic routing menggunakan 3 router. Sebelumnya di sini kita buat terlebih dahulu topologinya ya, teman-teman. Di sini saya sudah membuatnya dan di sini sudah terdapat masing-masing IP-nya ya, teman-teman. Oke, untuk itu langsung saja kita akan konfigurasi IP-nya. Pertama kita konfigurasi pada PC3 terlebih dahulu. Ke menu desktop, IP configuration. Kita ketikkan IP-nya 192.168.30.2. Maaf, 30.2. Untuk subnet masknya 255 ya, teman-teman. Lalu gateway-nya kita ketikkan 192.168.30.1. Oke, jika sudah di sini kita konfigurasi router 3-nya ya, teman-teman. Di sini kita ke menu CLI, kita perkecil, lalu kita perlebar. Oke, kita scroll ke bawah. Di sini kita no saja, enter. Lalu di sini kita ketikkan en conft. Lalu di sini kita masuk ke interface gig 0/1-nya. Interface gig 0/1, kita enter. Lalu ketikkan no sh, enter. Lalu di sini kita ketikkan IP-nya, IP add 192.168.30.1. Maaf. 1 untuk subnet masknya 255.0. Kita enter. Kemudian jika sudah di sini kita masuk ke interface gig 0/0-nya. Kita exit terlebih dahulu. Lalu di sini kita ketikkan interface gig 0/0. Kita enter. Lalu di sini kita IP add 20.20.20.2 untuk subnet masknya 255.255.255.0. Kita enter. Kemudian di sini kita no sh, enter. Nah, jika sudah di sini kita masuk ke router 2. Kita masuk ke sini ya, teman-teman. Kita ke menu CLI, kita perkecil, kita perlebar, kita scroll ke bawah, kita klik enter, en conft. Lalu di sini kita masuk ke interface gig 0/2-nya. Interface gig 0/2, kita enter. Lalu di sini kita no sh, enter lagi. Kemudian di sini kita ketikkan IP-nya, IP add 20.20.20.1. Subnet masknya 255.255.255.0. Kita enter. Oke, jika sudah kita isi semua IP-nya, kemudian kita akan melakukan konfigurasi dynamic routing-nya. Pertama, di sini kita masuk ke router 3. Kita perkecil terlebih dahulu. Kita perlebar. Kita scroll ke bawah, di sini klik enter. Oke, di sini kita exit. Lalu di sini kita ketikkan router EIGRP 10. Ini untuk 10 itu harus sama ya, teman-teman. Kita enter. Lalu di sini kita ketikkan network 20.20.20.0. Kita enter.
Oke, di sini kita ketikkan do show IP EIGRP neighbor untuk mengeceknya ya teman-teman. Maaf, di sini kita kurang ketikkan network 192.168.30.0. Kita enter. Kemudian kita masuk ke router 2. Kita masuk ke router 2. Di sini kita perkecil terlebih dahulu. Kita perlebar. Kita scroll ke bawah. Di sini kita exit. Lalu di sini kita ketikkan router EIGRP 10. Enter. Kemudian di sini kita ketikkan networknya 20.20.20.0. Kita enter. Nah, seperti tadi ya teman-teman, di sini ada peringatan bahwa IP 20.2 ini akan menjadi tetangganya dari IP ini. Lalu di sini kita enter lagi. Oke, kita coba cek do show IP EIGRP neighbor. Kita enter. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa router 2 IP tetangganya itu ada 2, yaitu 10.1 milik router 1 dan IP 20.2 milik router 3. Nah, seperti yang kita tahu di static routing itu kita perlu mengkonfigurasi router 1 juga. Namun di dynamic routing ini nantinya kita tidak perlu mengkonfigurasi router 1 karena dari router 3 ini sudah mengadvertise ke router 2 dan nantinya router 2 juga akan mengadvertise ke router 1 dan router 1 juga akan mengadvertise juga. Oke, di sini kita coba ping apakah berhasil. Misal dari PC1 ke PC3 in progress, kita delete terlebih dahulu. Kita coba ke PC3 successful. Kita coba dari PC2 ke PC3 successful. Artinya di sini kita sudah berhasil melakukan konfigurasi dynamic routing dengan 3 router. Oke, berikutnya di sini kita akan melakukan mengkonfigurasi dynamic routing dengan VLAN. Di sini kita buat terlebih dahulu topologinya ya, teman-teman. Jika sudah, di sini teman bisa lihat di sini sudah terdapat IP-nya ya, teman-teman. Lalu jika sudah membuat topologinya, kita langsung saja mengkonfigurasi IP-nya terlebih dahulu. Di sini kita ke PC5, ke menu desktop, IP configuration, lalu ketikkan IP-nya yaitu 192.168.50.2. Untuk subnet masknya 255 ya, teman-teman. Lalu untuk default gateway-nya 192.168.50.1. Oke, kita berikutnya ke PC4. Ke menu desktop, IP configuration, ketikkan IP-nya yaitu 192.168.40.2. Untuk subnet masknya 255. Lalu gateway-nya kita ketikkan 192.168.40.1. Oke, jika sudah di sini saja kita akan membuat VLAN-nya ya, teman-teman. Untuk itu kita masuk ke switch 1, ke menu CLI. Di sini kita perkecil terlebih dahulu. Kita perlebar. Kita scroll ke bawah. Di sini kita klik enter. Lalu di sini kita ketikkan en conft. Lalu di sini kita ketikkan VLAN 40. 40, kita enter. Kemudian di sini kita exit. Lalu kita tambahkan VLAN 50. Kita enter. Kemudian kita coba cek do show VLAN brief ya, teman. Kita enter. Nah, bisa kita lihat di sini untuk VLAN 40 dan 50 ini sudah masuk ya, teman-teman, sudah aktif. Kemudian di sini kita masukkan interface-nya yaitu interface FA0/2, kita enter. Lalu di sini kita ketikkan switch port mode akses. Lalu switch port mode
akses VLAN, kita masukkan interface-nya ke VLAN 40. Kita enter. Lalu di sini kita exit untuk memasukkan interface-nya ke VLAN 50. Kita ketikkan interface FA 0/3. Lalu di sini kita ketikkan switch port mode akses. Lalu di sini kita ketikkan switch port akses VLAN 50. Kita coba enter. Lalu di sini kita coba cek do show VLAN brief. Kita enter. Nah, bisa kita lihat di sini sudah masuk semua ya, teman-teman, untuk interface-nya. Oke, berikutnya di sini kita akan melakukan terang terlebih dahulu ya, teman-teman, di FA 0/1. Di sini kita ketikkan exit, lalu ketikkan interface FA 0/1, enter. Lalu di sini kita ketikkan switch port mode terang, kita enter. Lalu di sini no SH, enter. Jika sudah, kita lanjut ke router 3 ya, teman-teman. Router 3 ke menu CLI, kita perkecil terlebih dahulu, kita perlebar, kita scroll ke bawah. Di sini kita enter, lalu masuk en conft. Lalu di sini kita ketikkan interface gig 0/2, enter. Lalu no sh, enter lagi. Oh ya, di sini kita belum menambahkan IP gig 0/2-nya ya, teman-teman. Di sini kita coba tambahkan, ketikkan IP add 30.30.30.1 untuk subnet masknya 255.255.255.0. Kita enter. Kemudian di sini kita akan membuat yang namanya sub interface ya, teman-teman. Di sini kita exit. Lalu di sini kita ketikkan interface gig 0/2.40. Kita enter. Kemudian di sini kita ketikkan encapsulation.1q40. Kita enter. Kemudian di sini kita ketikkan IP-nya, IP add 192.168.40.1 untuk subnet masknya 255.255.255.0. Kita enter. Kemudian di sini kita exit. Kemudian di sini kita ketikkan interface gig 0/2.50. Kita enter ya, teman-teman. Enter lagi. Lalu di sini kita ketikkan encapsulation.1q50. Kita enter. Lalu di sini kita ketikkan IP-nya, IP add 192.168.50.1. Maaf, di sini salah ketik ya. 1. Kemudian subnet masknya 255.255.255.0. Oke, kita enter. Oke, jika sudah, di sini kita akan melakukan mengkonfigurasi dynamic routingnya ya, teman-teman, agar kita bisa ping dari PC 2 ke PC 4 dan 5. Di sini kita exit terlebih dahulu. Lalu di sini kita ketikkan router EIGRP10. Kita enter, lalu ketikkan networknya 192.168.40.0 atau VLAN milik 40 ya, teman-teman. Kita enter. Lalu di sini kita ketikkan langsung saja untuk VLAN 50 network, maaf, 192.168.50.0. Lalu di sini kita 255 ya, teman-teman. 255.255.0. Kita enter. Nah, sekarang kita sudah mengadvertise IP dari VLAN 50 dan 40 ya, teman-teman, dari router 2 yang terhubung dengan router 3.
Di sini kita coba ketikkan lagi, lanjut network 30.30.30.0. Kita enter, kita coba cek to show IP root. Kita enter. Nah, bisa kita lihat di sini sudah masuk secara dinamik ya, teman-teman. Jika sudah, di sini kita coba cek ping ya, teman-teman. Kita delete terlebih dahulu. Kita coba cek ping misal dari PC1 ke PC4 in progress ya, teman-teman. Kita coba lagi PC1 ke PC4 successful ya, teman-teman. Kita coba PC2 ke PC5 seperti tadi. Kita coba lagi successful ya, teman-teman. Kita coba lagi dari PC2 ke PC4 successful. Nah, artinya di sini kita sudah berhasil melakukan mengkonfigurasi dynamic routing dengan VLAN ya, teman-teman. Oke, cukup sekian materi pembelajaran pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.